sahabat Bawaslu, selamat datang dalam video simulasi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu. Video ini menggambarkan proses penanganan perkara dugaan pelanggaran pemilu secara formal, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simulasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai tahapan persidangan, peran para pihak, serta mekanisme pemeriksaan dalam penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu. Sidang pemeriksaan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi penyelenggaraan pemilu sebagai wujud demokrasi yang jujur dan adil. Sebelum sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran dimulai, dibacakan tata tertib sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi. Ini dilaksanakan agar sidang dapat berjalan dengan lancar. Tata tertib sidang pemeriksaan. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib mengenakan. Ketua dan anggota majelis memasuki ruang sidang. Pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pemeriksaan identitas pelapor dan pemeriksaan identitas terlapor. Pelapor dan terlapor memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silom dan ini pengacara saya Bunga. Baik, terima kasih Yang Mulia. Memperkenalkan kami atas nama Anton, didampingi pengacara saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan Yang Mulia, nama saya Diki. Saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Partai Garamicin. Terima kasih. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Perkenalkan diri kami. Pelapor menyampaikan laporan secara detail dan membacakan poin-poin pelanggaran yang diduga dilakukan oleh terlapor. Partai Garamicin telah memasang alat peraga kampanye berupa baliho di kawasan yang dilarang, yaitu di fasilitas umum dan di luar zona yang telah ditetapkan oleh KPU. Tindakan tersebut melanggar ketentuan pemasangan APK dalam peraturan pemilu. Apakah saudara memiliki bukti? Ada Yang Mulia. Penyerahan alat bukti oleh pelapor kepada majelis. Alat bukti yang diserahkan dapat berupa surat, saksi, ahli, atau keterangan para pihak untuk diuji kebenarannya. Terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, bantahan, atau pembelaan terhadap laporan pelapor. Bukan dilakukan oleh tim resmi kami, melainkan oleh simpatisan tanpa sepengetahuan kami dari Partai Garamicin. Oleh karena itu, kami menolak tuduhan pelanggaran yang dimaksud. Apakah ada bukti bahwa itu bukan dari tim resmi? Kami tidak memiliki bukti tertulis, namun kami memiliki pernyataan internal. Demikian Yang Mulia. Mendengarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pelapor. Sedia majelis. Bersedia Yang Mulia. Namun atribut yang saudara sampaikan itu benar dari partai Anda.
Setelah mendengarkan keterangan saksi, majelis melakukan pendalaman keterangan dari pihak terlapor. Setelah seluruh bukti dan saksi diperiksa, para pihak pelapor dan terlapor menyampaikan pendapat akhir dan permohonan kepada majelis berdasarkan hasil persidangan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami meyakini telah terjadi pelanggaran administrasi KPK dan mohon majelis memberikan sanksi kepada terlapor. Terima kasih Yang Mulia. Kami memohon majelis untuk menolak laporan karena tidak cukup bukti bahwa itu dilakukan oleh pihak resmi kami. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Majelis sidang melakukan rapat permusyawaratan majelis untuk mengambil keputusan. Pembacaan putusan dengan mempertimbangkan fakta persidangan. 1. Menyatakan terlapor Partai Garam Micin terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait pemasangan alat peraga kampanye. 2. Memerintahkan terlapor untuk menurunkan APK yang melanggar. 3. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Rangkaian sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu telah selesai. Terima kasih. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya demokrasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Setiap dugaan pelanggaran hendaknya disikapi melalui mekanisme hukum dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilu yang jujur dan adil merupakan tanggung jawab bersama. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.